Kabid Yandok Pol RS Polri Kramat Jati, Kombes Heri Wijatmoko menyampaikan hasil pemeriksaan jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Menurutnya, 2 dari 8 kantong jenazah merupakan perempuan berdasarkan pemeriksaan jenazah yang dilakukan tim Disaster Victim, DVI. Dari pemeriksaan postmortem secara fisik, antropologi, kami menentukan ada 2 jenazah dengan jenis kelamin perempuan, kata Kabid Yandok Pol RS Polri Kramat Jati, Kombes Heri Wijatmoko, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Meski demikian, belum diketahui identitas kedua jenazah tersebut, sebab proses identifikasi melalui pencocokan data antemortem dari keluarga dengan postmortem dari jenazah masih berjalan. Diharapkan, dalam waktu dekat identitas kedua jenazah dapat segera diketahui. 2 jenazah jenis kelamin perempuan dengan perkiraan usia dewasa muda. Nanti bisa kita percepat untuk pemeriksaan denanya, karena kita sudah tahu jenis kelaminnya, jelas Heri. Lebih lanjut, Heri menjelaskan, identifikasi dilakukan melalui pencocokan data antemortem meliputi sidik jari, gigi, dan DNA diberikan pihak keluarga dengan data postmortem yang didapat tim DVI dari jenazah korban. Heri mengatakan, identifikasi dilakukan menggunakan pencocokan data medis karena kondisi jenazah yang terbakar, sehingga sudah tidak memungkinkan lagi dikenali secara fisik. Adapun sidik jari, gigi, dan DNA menjadi parameter dalam metode identifikasi secara DVI karena pada ketiganya terdapat karakteristik khusus menunjukkan identitas seseorang. Kami sudah mengirimkan ke laboratorium kurang lebih 22 sampel DNA yang didapat dari kantong jenazah tersebut. Kemudian dari antemortem sudah mengambil 14 sampel, tuturnya. Dikutip dari tribunjakarta.com, total 14 korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran Glodok Plaza hingga Senin kemarin. Berdasar data tim DVI di posko antemortem, 3 diantaranya laki-laki dan 11 orang merupakan perempuan. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi. Hasil komunikasi dengan tim DVI, di sana sudah melaporkan 14 pihak terkait adanya 14 orang yang hilang, katanya. Ade Ari menjelaskan, tim DVI Polri sudah menerima data antemortem dari pihak yang melaporkan orang hilang. Nantinya, tim DVI Polri bakal melakukan sinkronisasi antara data antemortem dan postmortem. Beberapa data primer yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi korban yaitu sidik jari, gigi, dan DNA. Yang dibutuhkan oleh tim DVI antara lain data primer ada gigi kemudian sidik jari. Kemudian juga ada data sekunder antara lain pakaian terakhir yang digunakan, tanda lahir, tato, ungkap Ade Ari. Artinya informasi bahwa korban beberapa saat sebelum kejadian menggunakan pakaian apa, terus apakah ada tanda lahir, tato, dan lain-lain. Inilah yang akan dilakukan identifikasi, imbuhnya. Polda Metro Jaya juga akan menggelar olah TKP setelah proses pemadaman hingga pencarian korban dinyatakan benar-benar selesai. Ade Ari menuturkan, Pusat Laboratorium Forensik, Puslap4, Polri bakal dilibatkan dalam olah TKP guna mencari tahu penyebab kebakaran. Sebelumnya, Rumah Sakit, RS, Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, menyampaikan identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza memerlukan waktu sekitar 2 minggu. Pengalaman kami itu 1-2 minggu ya, itu kalau lancar, mudah-mudahan lancar. Tapi, kalau misalkan ada kendala kita ulang lagi sampai nanti hasilnya keluar apa tidak. Dalam artian, tidak menutup kemungkinan memang karena kondisi jenazah yang agak sulit, kata Kabid DVI Rodok Pol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Ahmad Fauzi kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Ia menyebut, identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza membutuhkan waktu hingga 2 minggu karena adanya pemeriksaan DNA. Pemeriksaan DNA kan perlu waktu. Jadi, DNA yang kita ambil dari jenazah nanti kita periksa di laboratorium DNA. Kita cari profilnya. Kemudian kita juga periksa sampel DNA dari keluarga. Sama-sama kita cari profilnya. Nanti kita bandingkan, ungkap Ahmad. Ia juga menilai,
Identifikasi yang dilakukan RS Polri Kramat Jati tidak dibatasi oleh waktu karena keakuratan menjadi fokus utama. Sebanyak 5 pramugari dan 1 pramugara diduga menjadi korban kebakaran yang melanda Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Hingga kini, para korban kebakaran Glodok Plaza itu masih menjadi perbincangan publik. Sebelumnya, diberitakan ada 14 korban yang dilaporkan menghilang setelah tragedi kebakaran 4 hari lalu. Hingga kini, diketahui total sudah ada 8 kantong jenazah yang akan dilakukan proses pemeriksaan oleh tim Pusdokes RS Polri. Proses identifikasi jenazah itu diperkirakan akan memakan waktu 1 hingga 2 pekan, dengan mencocokkan data yang diberikan keluarga korban. Di antara belasan nama, ada 6 nama di antaranya diduga adalah pramugara dan pramugari. Berikut identitas lengkapnya. Dikutip dari tribunnews.bogor.com. Sosok pertama yang menyita perhatian publik adalah pramugari bernama Osima Yukari. Osima adalah salah satu nama terduga korban yang dilaporkan menghilang saat kebakaran Glodok Plaza. Fakta tersebut diungkap ayah Osima Yukari, Edi Sunarsono. Sebelumnya, Osima disebutkan sempat berpamitan hendak berangkat ke Glodok Plaza untuk menghadiri ulang tahun rekannya. Di momen itulah, sang ayah Edi Sunarsono mempunyai firasat tak enak. Kala itu, Edi membagikan foto putrinya di media sosial. Setelah itu saya merasa lemas dan tidak bersemangat seperti biasanya, ujar Edi. Lalu, tak berselang lama, Edi pun menerima kabar buruk dari saudaranya. Osima diduga menghilang saat kebakaran di Glodok Plaza. Edi pun langsung berangkat dari Kendala ke Jakarta. Belakangan akun media sosial Osima yang memiliki pengikut belasan ribu pun dibanjiri ucapan duka oleh netizen. Nama pramugari selanjutnya yang diduga jadi korban kebakaran Glodok Plaza adalah Intan Mutiara Sari. Intan diduga berada di dalam gedung saat kebakaran terjadi pada Rabu malam. Kabar pramugari berusia 26 tahun tersebut hingga kini belum ada perkembangan. Korban selanjutnya adalah pramugari bernama Aulia Belinda, yang juga diduga hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza. Pramugari usia 28 tahun itu disebut-sebut mendatangi Glodok Plaza bersama Osima. Pramugari asal Toraja, Sulawesi Selatan, Sulsel, itu disinyalir tak bisa menyelamatkan diri saat insiden kebakaran terjadi. Nama korban selanjutnya adalah Indira Seviana Bella. Dia masuk dalam daftar pramugari yang diduga hilang akibat kebakaran Glodok Plaza. Sebelum dikabarkan menghilang, Indira disebutkan sempat mengirim chat mengejutkan ke orang tuanya mengenai kelulusannya di sebuah maskapai penerbangan. Indira ini WhatsApp mamanya, kira-kira jam 20 waktu Indonesia Barat.